Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Baik, Semuanya Pak. baik semua kan? Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar diberikan kemudahan, kelancaran dan dapat menerima materi pada pagi hari ini dengan baik. Ya, untuk salah satu siswa bisa memilih doa pada pagi hari ini. Ya, kelas bisa memilih doa. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum kita memulai belajar, Bapak ingin kalian semua untuk melakukan operasi smooth, di mana di sekitar meja kalian atau di sekitar kursi kalian coba dilihat kanan kiri masih ada sampah atau tidak, dan sekalian untuk merapikan tempat duduk. Ya, Bapak beri waktu buat merapikan. Cukup? Ya, baik. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin mengabsen kehadiran siswa pada pagi hari ini. Yang pertama, Anissa Safira Hussein. Ya, hadir. Bayu Setiawan. Hadir, Pak. Hadir. Ya, baik. Cindy Faradila Saleh. Hadir. Ya, baik. Dani Setiawan. Oh, Dani sakit. Ya, ya baik. Karena Dani sakit, kita doakan bersama-sama agar Dani bisa segera sembuh dan bisa bersama-sama dengan kita lagi mengikuti belajar di kelas ini dengan baik. Ya. Selanjutnya Vivi Alega hadir. Baik. Ya, jadi untuk pagi hari ini yang tidak hadir ada satu siswa ya. Baik, Bapak akan memulai belajar pada pagi hari ini. Sebelum Bapak masuk pada materi yang akan kita pelajari hari ini, kita sedikit mereview mengenai materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat kita belajar mengenai tentang apa? Ya, Cindy? Ya, betul sekali. Kita di minggu lalu belajar mengenai kewajiban dan hak asasi manusia dalam Pancasila. Apakah ada yang masih ingat bagaimana materi di minggu lalu? Ya, salah satu bisa angkat tangan. Ya. Ya, betul sekali. Nah, jadi salah satu karakteristik dari hak asasi manusia dan sifatnya yang universal. Maka hak asasi manusia tersebut harus dihormati dan harus dijunjung tinggi oleh setiap orang. Baik, untuk materi pada pagi hari ini kita belajar mengenai tentang apa? Kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia, Pak. Nah, betul sekali. Nah, jadi ini sudah baca-baca materinya terlebih ya, pasti ya. Ya, baik. Kita langsung saja masuk pada materi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Baik. Sebelum kita masuk pada materi, apakah ada yang tahu mengenai hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor berapa? Salah satu, ya, dari Setiawan. Ya, betul sekali. Hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Baik, kita masuk saja langsung kepada materi mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, yang pertama adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya manusia suka
lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun dengan ketamakannya, manusia sering melanggar hak asasi sesamanya dengan alasan tidak jelas. Nah, jadi sering kita jumpai di dalam masyarakat, kita ketahui di media-media massa, kita lihat, kita dengar, kita tahu bedanya, masih sangat sering kita jumpai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari pembunuhan, penculikan, dan lain-lain. Hal ini tidak pernah luput di dalam media. Maka banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Lantas, apa saja faktor-faktor dari mengapa terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Ada yang tahu faktor internal apa saja? Belum tahu? Ya, baik, Bapak akan jelaskan. Masuk kepada next. Faktor internal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Bapak Hukum ada 3. Yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Sikap egois di dalam diri individu atau manusia yang sangatlah tinggi. Ia menginginkan haknya untuk dipenuhi, tetapi melalaikan bahwa ada hak orang lain juga yang harus dihormati. Maka orang-orang tersebut itu lebih mementingkan diri sendiri. Egoisnya itu tinggi, jadi berpotensi memunculkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Tidak dipungkiri kita semua bahwa masih banyak di dalam sekitar kita, masyarakat kita yang rendah akan kesadaran HAM, pengetahuan tentang HAM itu pun juga masih rendah. Banyak di sekitar kita yang kesadaran akan HAM masih rendah. Maka dari rendahnya kesadaran hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu berpotensi juga untuk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, kurangnya sikap toleran. Nah, jadi dalam setiap bermasyarakat, rendahnya sikap toleransi juga salah satu faktor memunculkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ya, abai atau tidak melihat orang lain. Maka sikap toleransi yang kurang atau rendah dalam diri manusia berpotensi untuk melakukan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada berapa faktor internalnya? Ada 3 ya. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, serta kurangnya sikap toleransi dari setiap individu. Nah, ini kan untuk faktor internal pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya mengenai faktor eksternal hak asasi manusia. Faktor eksternal pelanggaran terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperhatikan hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi banyak contoh ya di sekitar kita bahwa perusahaan ini kurang mementingkan kesejahteraan buruhnya, diberikan jam waktu yang melebihi standar, juga gaji yang di bawah UMR itu masih banyak. Jadi salah satu pelanggaran asasi manusia bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga perusahaan. Yang kedua adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum di Indonesia. Nah, jadi kita sering lihat di media-media bahwa aparat penegak hukum khususnya dalam menangani pelanggaran kasus hak asasi manusia cenderung masih kurang tegas. Terbukti bahwa masih banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terselesaikan atau bahkan hilang dimakan massa. Nah, ini menunjukkan ketidaktegasan dari aparat penegak hukum dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, untuk selanjutnya faktor eksternal pelanggaran hak asasi manusia yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, jadi kemajuan teknologi ini dapat memunculkan sisi positif, namun juga menimbulkan
efek negatif. Salah satu contoh, kita sering melihat di dalam berita-berita bahwa terjadinya kasus penculikan atau pembunuhan yang berawal dari pertemanan atau perkenalan di jejaring sosial. Nah, ini merupakan salah satu dampak dari penyalahgunaan kemajuan teknologi. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan sosial menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok dalam masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Nah, jadi untuk faktor eksternal penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ini ada 4. Ya, baik untuk anak. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Ya, baik. Lanjut. Lantas setelah kita mengetahui penyebab-penyebabnya, apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam proses penegakan hak asasi manusia? Yang pertama, dari sudut pandang pemerintah. Jadi upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan undang-undang lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam di Indonesia sendiri, dasar dari proses penegakan HAM dan beracuan dari Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan next selanjutnya. Lantas pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM bentuk pada 7 Juli 1993 melalui Kepres Nomor 50 Tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM tentunya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 75 sampai 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Nah, Komnas HAM tersebut pasti mempunyai wewenang. Nah, dari anak-anak ada yang tahu apa saja wewenang dari Komnas HAM? Belum, Pak. Belum, ya. Baik, Bapak akan jelaskan untuk wewenang hak asasi manusia dari Komnas HAM itu sendiri. Next, ya, lanjut. Wewenang dari Komnas HAM ini ada 4. Yang pertama, melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Jadi Komnas HAM melakukan dapat menjadi perantara dalam mempertemukan kedua belah pihak menjadi pelaku dan juga korban. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Nah, jadi Komnas HAM ini menjadi sarana atau badan yang dapat melakukan secara konsultasi atau negosiasi dalam mengatasi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Di Komnas HAM itu menyarankan kepada pemerintah atau DPR untuk terjadinya kasus pelanggaran HAM ini dapat ditindaklanjuti. Yang keempat, ada memberi saran kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah sengketa di pengadilan. Siapa warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengajuan kepada Komnas HAM. Pengajuan tersebut harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar. Nah, jadi ada 4 ya anak-anak wewenang dari Komnas HAM seperti yang sudah Bapak jelaskan. Baik, next untuk selanjutnya. Yang kedua adalah pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar penegakan
kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik berseberangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut Bapak dapat diketahui bahwa pengadilan HAM ini khusus untuk menangani kasus pelanggaran HAM yang berat. Nah, seperti itu ya. Next itu selanjutnya kita lihat ya, cukup materi yang sudah Bapak jelaskan. Sampai di sini materi yang sudah Bapak jelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, belum ada. Belum Pak, belum. Ya, masih. Karena dari anak-anak belum ada yang bertanya, selanjutnya Bapak ingin memberikan lembar kerja atau proyek kerja kepada anak-anak. Ya, sebelumnya Bapak ingin membentuk 4 kelompok. Kalian dapat berhitung dari 1 sampai 4 dan seterusnya sampai belakang ya. Dimulai dari yang pertama misal 1, 2, 3, 4. Nah, nanti kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1 yang menyebutkan 2 bergabung dengan yang menyebutkan 2 dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik, ini Bapak sudah siapkan lembar kerja untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Itu lembar kerja sudah Bapak berikan semua. Silakan selamat mengerjakan secara berkelompok. Sudah semua ya? Ya. Jadi sudah, ini lembar kerja atau proyek kerja yang sudah kalian kerjakan. Nantinya akan Bapak nilai sebagai nilai harian atau tugas ya, seperti itu. Baik, untuk tugas sudah Bapak cek semua ya, yang bagus. Nah, sebelum Bapak tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sekali lagi, belum ada. Baik. Sebelum Bapak tutup, marilah kita bersama-sama menyimpulkan mengenai materi yang sudah kita belajar pada hari ini, bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini masih sangatlah terhitung banyak. Dapat kita ketahui ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Serta dari pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pelanggaran HAM. Yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM, yang kedua adalah pembentukan pengadilan HAM. Ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Tentunya Bapak ingin merefleksi dan semua bahwa dalam pelajaran kita pada hari ini dapat memunculkan rasa terhadap hak asasi manusia, sehingga kita semua yang berada di sini dapat menjadi pionir-pionir dalam mengatasi atau mencegah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam masyarakat. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat pada kita semua. Ya, ketua kelas bisa memimpin. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah melakukan pelajaran pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan juga penuh energik. Ya, terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat pada kita semua ya. Amin. Ya, Bapak tutup sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.